Kalau dia dalam kilogram ada tulangnya ya tentunya jadi rendah ya dibanding kalau kita beli daging sapi yang daging semua ini sesama daging lah. Sedikit lebih tinggi dan lebih mudah dicerna ya. Teksturnya tuh kecuali paha ayam kampung ya. Kalau paha ayam kampung pasti keras. Iya, betul, Suka betul, berjalan, betul. suka berlari. Halo Sobat Sehat, jumpa kembali di Lini Podcast yang ditayangkan di YouTube Lini Sehat. Kali ini saya, Anggita Nurmalasari, akan memandu podcast yang topiknya sangat menarik dan juga informatif. Yang tema protein hewani cegah stunting, topik pembahasan kita kali ini adalah betulkah konsumsi daging ayam dapat cegah stunting? Halo Prof. Hardin, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat dan luar biasa, Anggi. Anggi gimana? Alhamdulillah sehat. Saya mau berbincang-bincang terkait protein hewani, katanya tuh bisa cegah stunting. Dari data yang saya kumpulkan nih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau kita sebut Susenas tahun 2022 menyatakan bahwa konsumsi protein hewani untuk di Indonesia sendiri sebenarnya sudah di atas standar kecukupan, tetapi untuk golongan daging itu masih kurang. Dan pernyataan ini juga dikuatkan atau ditambah dengan data dari FAO atau Food Agriculture Organization yang menyatakan bahwa ternyata Indonesia ini juga rendah untuk konsumsi protein hewaninya, sekitar 40 gram per orang per tahun. Nah, pertanyaan saya nih Prof, apakah ada hubungan antara protein hewani nih, konsumsi protein hewani dengan kejadian stunting Prof? Ada dua nih ya, satu tentang data, kemudian nanti yang kedua kaitannya dengan stunting. Sebenarnya belum cukup sih Anggi, ya, dan ada dua sebenarnya. Dari sisi jumlah, kalau dari kita lihat apa yang diungkap oleh Badan Pangan Nasional, komponen sayur buah sama komponen lauk pauk itu masih rendah. Kenapa salah satu komponen yang dilakukan selain rendah mutunya itu kebanyakan itu komponen ikan asin. Oh, ikan asin. Ya, dijumlahkan di sana. Jadi ikan kering ya, ikan kering sebagian besar itu ikan asin. Jadi betul. Jadi kelihatannya angkanya gede, tapi sebenarnya makna untuk perbaikan gizi bahkan meningkatkan hipertensi bisa jadi gitu betul. ya. Karena itu Itu kan satu pakai ya, garam ya. soal data. Kemudian yang kedua, betul nggak sih pangan hewani ini bisa mencegah stunting? Betul ya. Jadi kajian Hede ya mengungkapkan, juga Alderman juga mengungkapkan kalau anak diberikan setelah usia 6 bulan tentunya, dalam penelitian ini setelah usia 1 tahun, diberikan 3 jenis pangan hewani, itu risiko untuk mengalami stunting atau pada penelitian ini nggak sampai kembangnya, jadi stunted jadinya. Anak yang ukuran tubuhnya pendek nggak mencapai panjang yang normal, berisiko lebih kecil dibanding kalau dia makan 2 jenis pangan hewani. Dan makan 2 jenis pangan hewani lebih kecil lagi risiko lahir pendek atau anak tadi pendek dibanding kalau 1 jenis. Dan lebih berisiko lagi kalau nggak pangan hewani sama sekali. Artinya apa? 1 jenis saja dia bisa mengurangi risiko terjadinya pendek, lahir yang pendek, atau terjadinya anak yang pendek ketika dia setelah lahir. Lebih baik lagi kalau 2-3 jenis. Nah, jadi 2-3 jenis kalau di Indonesia kan bisa dari ikan, telur, bisa daging, terutama daging ayam kan ya. Betul. Ya, jadi betul ada bukti kuat tentang itu. Protein hewani kan sumbernya tadi bermacam-macam ya Prof ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat kenyataannya di masyarakat, sumber-sumber protein hewani yang paling sering mudah ditemui, terjangkau, kita bisa beli itu di supermarket, swalayan, pasar tradisional, itu kan adalah daging ayam gitu. Memangnya apa sih Prof kandungan dari daging ayam itu sendiri, kandungan gizinya bagaimana sehingga ini tuh bagus gitu untuk anak-anak untuk mencegah stunting tadi? Iya, pertama dari sisi protein memang sedikitlah lebih kalau kita tadi daging tanpa tulang ya. Iya. Kalau dia dalam kilogram ada tulangnya ya tentunya jadi rendah ya dibanding kalau kita beli daging sapi yang daging semua ini sesama daging lah. Sedikit lebih tinggi dan lebih mudah dicerna ya. Teksturnya tuh kecuali paha ayam kampung ya. Kalau paha ayam kampung pasti keras. Suka berjalan, suka berlari. Tapi katakan bagian dada misalnya.
itu jauh lebih mudah dicerna, digigit dibanding dari daging misalnya kan. Daging dalam arti daging ruminansia. Jadi ayam punya keunggulan tadi dari sisi proteinnya, kemudian bagian tertentu itu mudah untuk diolah. Jadi ketika kita menggunakan untuk MPASI, Betul. ya memang paling gampang digiling. Semua daging bisa digiling ya, langsung hancur. Tapi andaikan teknologi penggilingnya nggak ada di rumah, harus diluat-luat gitu ya. Biasanya dipotong kecil-kecil, Dipotong dicincang. kecil-kecil, dicincang. Ada juga yang harus dilumatin Iya, kan, betul. ketika dia usianya masih katakan 7 bulan, 8 Iya. bulan kan. Di bawah 1 tahun lah. Nah, 21 tahun. Nah, ya jadi itu ada keunggulan dari sisi. Tapi memang dari sisi zat besi, memang daging merah jauh lebih Lebih tinggi, unggul ya. dibanding daging putih. Ayam kan salah satunya yang dikategorikan sebagai daging putih. Kalau daging ayam terkait asam amino esensialnya bagaimana, Prof? Ya sebenarnya hampir semua daging itu lengkap asam aminonya, asam amino esensialnya, termasuk daging ayam. Artinya ketika itu tadi dilumatin untuk tadi tambahan MPASI, ditambahkan di dalam MPASI, itu akan diperoleh asam amino yang komplit gitu ya. Apalagi kalau ditambahkan lagi pangan hewani lain atau lauk pauk yang lain gitu ya. Baik, Prof. Tadi kan kita ngomongin tentang ada MPASI. Sebenarnya bagaimana atau berapa jumlah gramnya daging ayam yang harusnya dikonsumsi oleh beberapa golongan gitu. Jadi kan sebenarnya kan stunting ini bisanya dicegah ya, Prof ya. Bisa dicegah berarti kan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, baru ke bayi yang memang lagi proses ASI dan MPASI gitu. Kira-kira untuk berapa yang harus dikonsumsi bagi golongan-golongan mereka ini berapa sih, Prof gitu? Ya kalau kita mulai dari kehamilan itu 150 sampai 200 gram sehari pangan hewani. Nah, masalahnya daya beli kalau ternyata dia lebih doyan daging yang lain, daging ayam ya, lebih doyan daging ayam. Iya. Jadi tapi mungkin juga dia juga doyan ikan. Tapi dia barangkali alergi telur. Nah, dari dua ini mungkin dia bisa digunakan mau proporsional, yang satu ayamnya 100 gram, satu lagi dari ikannya 100 gram atau 150 dan 50 gram, itu terserah aja. Dan kan beda lagi makan siang barangkali ingin dengan ayam karena harus digulai-gulai, barangkali dia sukanya bukan digoreng. Sebenarnya malam barangkali dia pengennya goreng ikan ya. Jadi terserah aja. Itu antara 150 sampai 200 gram itu seberapa besar ya. Jadi kalau kebayang ya satu paha potong ayam. Itu kalau yang ukuran sedang itu sudah sekitar 75 gram kan ya. Kalau dada yang besar itu sudah hampir 100 gram. Tapi bersihnya 75 gram kan ada tulang di dalamnya. Nah kalau misalnya tadi untuk anak tergantung usia kan. Iya betul. Katakan 6 sampai 8 bulan itu paling 30 gram ya. 30 gram kalau hanya dada yang dicincang-cincang kurang lebih dari, atau kalau dia agak mengkotak ya kurang lebih segini ya. Kemudian bertambah umur ya bertambah lagi kan. Katakan misalnya 9 sampai 11 bulan ya jadi tambah 10 gram jadi 40 gram ya. Berarti untuk 12 sampai 23 tambah bulan 10 tambah 10 gram lagi. Ya, jadi 50 gram jadi gitu 50 ya. gram. Tapi untuk terkait ibu hamil dan ibu menyusui paling tidak dalam isi piring makanku ada 1 porsi daging ayam kali ya, Prof ya. Oke. Baik. Tadi kan kita berbicara tentang jumlahnya. Sekarang kita melihat kebiasaan ibu-ibu nih, Prof ya. Itu sering banget untuk menyentok makanan. Jadi mereka beli dalam lumayan banyak, misalkan 1 kilo gitu. Mereka simpan di dalam lemari es atau mereka simpan gitu untuk nanti deh untuk lusa saya baru masak daging ayamnya. Nah, bagaimana penyimpanan yang baik dan tepat untuk daging ayam itu sendiri, Prof, agar ketika mau diolah tuh masih bagus kualitasnya? Ya pertama memang nggak disarankan terlalu banyak membeli untuk berminggu-minggu ya. Ya kalau paling kita untuk 2-3 hari aja lah nyetok ya, itu akan lebih baik. Kecuali ibu-ibu pekerja yang hanya punya waktu sekali seminggu ya. Shoppingnya hanya bisanya Sabtu, tapi kan bisa juga diamanati ke yang pengasuh ya. Ya prinsip pertama gitu, jangan beli terlalu banyak, jangan ditumpuk terlalu banyak.
Kemudian kalaupun terlalu banyak akhirnya freezer ya, bukan di kulkas jadinya kan. Oke. Tapi kan itu nanti ada istilahnya harus dikeluarkan di towing ya, Towing, betul, supaya bisa disiapkan dimasak nggak membeku. Nah itu juga nanti kan ada kehilangan zat gizi kalau dia di towing. Jadi karena itu ya disimpan yang untuk 2-3 hari di kulkas saja sehingga suhunya harusnya minus ya. Iya. Minus 2-3 derajat kan bisa diatur. Nah yang bisa menyimpan tadi sebenarnya udah dibersihkan, udah dipotong-potong. Kalau digiling udah digiling sehingga ketika menggunakannya nggak cuci-menyuci Iya, ini betul. lagi. Jadi nggak gitu ada ya. kontak dengan air juga. Tempat nyimpannya juga ya digunakanlah yang relatif aman ya, bukan plastik-plastik bekas gitu ya. Iya, betul. Biasanya kan udah ada kotak-kotak Iya, kotak, khusus ya yang relatif aman. Atau di wrapping Di pakai wrap. plastik yang khusus kayak buat Iya, daging gitu ada. bisa. Yang food grade yang Ya, pastinya. yang food grade istilahnya ya, cocok untuk penyimpanan pangan. Oh ya, tadi sebelumnya Prof Hardin menyinggung tentang towing. Nah, towing itu apa sih, Prof? Sebenarnya kan orang-orang masyarakat ini belum tahu nih tentang towing gitu. Iya, istilahnya dari lauk pauk yang beku gitu ya, bisa ikan, bisa daging, bisa ayam ya yang dibekukan kemudian kita ingin dianukan menjadi suhu biasa sebelum diolah ya. Jadi itu proses towing dan itu biasanya ada cairan yang keluar kan. Nah, berserta dengan cairan keluar ada zat-zat terlarut, bisa jadi berbagai vitamin. Oh, Keluar. jadi kandungan gizi malah berkurang gitu ya, Prof? Bisa jadi. Oke. Tadi terkait dengan penyimpanan, sekarang terkait dengan pengolahan. Nah, ayam itu kan banyak bagiannya ya, Prof ya. Ada dada, ada paha, ada sayap. Lagi suka apa? Saya suka dada. Sama dong. Nah, beberapa bagian ayam itu ketika sudah diolah, apakah ada zat gizi yang berkurang karena proses pengolahan, Prof? Atau Ya, ada kan, kandungan proteinnya berbeda iya. juga gitu? Yang utama kita harapkan tadinya protein ya. Jadi nggak terlalu, selagi suhunya nggak sampai di atas 200 ya. Jadi protein tadi nggak akan terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu kan kalau kena panas, kan ayam juga banyak vitamin B di sana ya. Iya. Ya, ada yang disebut B1, ada B9, ada B6, jadi ada B12. Nah, itu pasti dia sangat rentan karena panas. Bisa berkurang sampai 50-70% kalau terlalu panas. Tapi kalau untuk ini tadi kan karena digiling, pemecahannya digiling, sebenarnya nggak memerlukan suhu tinggi ya untuk MPASI tadi. Paling sekitar 110 derajat itu minimal sih, kehilangan zat-zat yang rentan karena panas, terutama vitamin tadi. Dan kita tidak berat vitamin C di dalam ayam ya, dia memang hampir tidak ada vitamin C di sana. Jadi karena itu memang perlu dengan makan buah. Nah, jadi entah itu jus yang diberikan atau memang buah yang dilumatin kalau untuk nambah vitamin C dan serat bagi anak. Tapi intinya tadi upayakan saja tidak dan juga tidak cocok gorengan karena keras kan, nggak mungkin kan. Pasti semua itu dengan apa ya, kayak bentuknya lumat gitu. Lumat kan. Berarti kalau misalkan saya ingin menanyakan terkait rekomendasi nih, Prof. Lebih baik makan bagian yang mana ya, Prof, dari daging ayam, Prof? Yang kandungan proteinnya oke banget nih. Ya, sebenarnya kalau dari sisi bagian-bagian tubuh ayam yang lebih tinggi protein, bedanya sih hanya 2-3 gram ya, dengan dada. Dada lebih tinggi lah ya dibanding misalnya bagian yang lain. Dan tentunya untuk MPASI nggak mungkin kepala dan sebagainya, itu orang-orang yang kangen makan kepala itu. Dan bagusnya lagi sebenarnya kita harus nenek moyang kita itu memperkenalkan namanya sop kaki ayam, sop ceker ya, sop ceker kaki ayam ceker. Sebenarnya sop sayap ayam. Itu sebenarnya bukan berharap tadi sebagai dagingnya, tapi sebenarnya yang terlarut. Ya, sop itu banyak terlarut itu kolagen, juga bagian dari asam amino, bagian dari protein terlarut sama asam-asam lemaknya. Dan juga rasa gurih. Nah, itu nilai bijak orang tua ya, turun temurun. Orang kan bilang di barat nggak mengenal itu ada sop ceker untuk kuahnya jadikan supaya MPASI gurih. Itu kuah sopnya tadi kan dicampurkan. Padahal itu ada buat stok sebenarnya, kaldu. Stok, istilah kerennya kaldu ya, atau stok. Nah,
itu kan sampai menggugah selera. Iya, Itu betul. zat-zat terlarut di sana, vitamin A, D, E, K-nya terlarut, kolagennya terlarut, asam-asam lemak. Terus juga Jadi jangan dianggap remeh tuh kerja nenek moyang kita. benar sekali, Prof. Terus juga kan memang kaldu ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita mengenalkan rasa kepada anak kan. Itu langkah pertama di situ. Baik, seru sekali dan sangat informatif podcast episode kali ini. Terima kasih Prof. Hardin sudah Sama-sama. membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat gitu. Terima kasih Anggi juga sudah menyempatkan diri bersama saya. Iya, ini kita podcastnya membahas daging dan memang bahasannya daging banget sih Prof. Ini kalau misalkan kuliah nih 2 SKS kayaknya udah 2 SKS gitu. Saya yakin diskusi ini membuka wawasan kita semua terkait betulkah konsumsi daging ayam bisa cegah stunting. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Selalu ingat, protein hewani cegah stunting. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.